Perhatian, perhatian. Podcast akan segera dimulai. Semuanya dilarang baper. Baper, bahan perbincangan. Baper. Tet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 . Orang dengerin kamu juga tiba-tiba baper, Baper, kenapa tuh? emosi. Emosi nggak boleh emosi, orang tuh harus sabar. Aku juga Emosi cuma boleh ke kadang-kadang mantan aja. lihat orang unfollow. Ada ya orang kayak gitu ya, sakit tuh orang tuh. Pulang maksudnya? Ada waktu itu aku tiba-tiba kayak dibombardir fallback dong. Padahal dulu udah aku unfollow. Padahal dulu udah aku fallback. Terus? Iya, as a friend aja gitu dari teman SMA kalau nggak salah. Terus habis itu tiba-tiba out of nowhere, aku nggak tahu, nggak ngecek semua following aku anyway kan, tiba-tiba udah di remove aja kalau nggak salah, aku nggak tahu di block. Berarti block unblock berarti kamu nggak follow dia. Aku nggak ngerti. Dia pun juga nggak follow kamu. Iya, aku nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba beberapa terakhir ini minta di fallback kan risih akhirnya ya. Jadi aku kayak. Bawa fallback gak? Aku DM tuh, aku bilang gini kan, aku balas tuh DM-nya, kan udah aku iniin. Udah nge-follow. Aku follow dari kapan tahu. Oh iya maaf ya tuh mantan aku tuh gila emang dia gini. Ya bukan urusan gue lagi ya kalau misalnya. Urusan keluarga lu. Iya kan sekarang udah males, ngerti gak sih? Jadi kayak aduh childish banget. Gak tahu sih kamu follow unfollow tuh childish. Sebenarnya kalau follow unfollow itu balik lagi sih lebih ke apa namanya, kadang kan yang aku ya sejujurnya aku tidak pernah unfollow atau ngeblok mantan secara keinginanku pribadi. Itu nggak mantan loh aku. Ini oh iya ya. Teman. Kok jadi mantan ya? Nggak tahu. Kok jadi mantan? Ya emang pembahasannya itu guys, Iya, emang iya, kesana sih. Iya. Jomplang banget Iya. gitu. Kan kadang kan unfollow kan itu identik sama mantan, ya kan? Aku juga unfollow orang tuh identik sama mantan. Itu lebih kayak selalu itu adalah permintaan dari pasangan yang sekarang. Gitu. Nggak pernah atau aku yang diblok gitu. Gitu loh. itu soalnya ada kasus, makanya disuruh ngeblok kan. Iya. Kalau nggak ada juga yang dulu-dulu aman-aman aja kan. Iya, yang dulu-dulu aku yang diblok. Iya kan. Bukan aku yang ngeblok. Biasanya rata-rata perempuan yang ngeblok. Tapi aku tuh selalu yang diblok loh. Emang kelakuanmu dajal emang. Ada tingkahnya banyak. Aku tuh nggak tahu sampai kayak ngomongin soal 2 mantanku yang terakhir ya. Iya, ketawa banget. Yang dipublish. Oh, ini yang dipublish ya, bukan yang nggak dipublish. Oke. Kalau yang nggak dipublish, kalau nggak salah nggak follow kan? Follow ngeblok. Iya, emang toxic aja. Toxic aja emang. Yang dipublish itu pertama masih fine, yang awal tuh masih fine. Kok dulu masih baik-baik aja. Yang 2 ini, yang awal itu masih fine sampai akhirnya si ini A ini B ya. Iya sih, emang. Enggak, yang satu I, yang satu B. Ya udahlah ini. Iya dah. Si ini A ini B. Awalnya pas aku putus dari A, itu baik-baik aja, masih follow-followan normal aja. Terus pas si B waktu si B bikin konten, dia merasa tersinggung. Nyenggol. Iya. Si A marah, akhirnya aku di-unfollow. Ya udah sih. Terus karena dia nge-unfollow aku juga kayak aku unfollow balik. That's it. Oke. Kelar sama si B, aku di-blok, bro. Karena nggak tahu kan itu kan dari dia kan. Iya, nggak tahu. Kan perspektif dia akhirnya. Aku kayak fine-fine aja sih. Nggak masalah. Setiap orang, maksudnya aku nggak pernah menilai ketika udah jadi mantan unfollow, blok. Dulu aku menilai childish dulu. Tapi sekarang aku menilainya itu adalah prosesnya setiap orang untuk bisa move on. Benar, setuju sih. Kalau aku juga melihat orang kalau gini ya, dari follow terus unfollow, itu masih wajar. Yang nggak wajar adalah follow unfollow lagi. Itu tuh kayak aneh gitu. Buat apa gitu. Tapi kalau yang udah jelas kayak dari follow terus langsung unfollow, oh ya udah karena udah mantan, pengen kayak menjalani hidup masing-masing, nggak mau saling mengganggu dulu. Suatu saat nanti Lisa 5 tahun, 6 tahun lagi baru follow, kayaknya itu oke, mungkin berarti udah selesai. Tapi kalau dalam ritme kayak ya 3 hari follow lagi, 3 hari lagi, 1 minggu, ya
itu sudah terjebak dalam ritme yang aneh gitu loh. Gitu. Itu kayak aneh aja, kayak nggak normal hubungannya. Hubungan itu kompleks, Bro. Kompleks, makanya di depannya ada tuker KTP, benar. Ada tuker KTP di depan. Tapi kalau misalnya aku sekarang tuh kayak ya udahlah, sabodo teuing gitu. Sabodo teuing. Mau orang kayak gimana sih terserah gitu. Yang penting teh abdi mah baik, orangnya sabar. Nah, itu aku sekarang tuh lebih kayak gitu. Cuman kalau dulu kan mau mantan, misalnya aku punya pasangan, dia mau ceritain mantannya, masih mau follow pasangannya, sok atuh, masih nggak apa-apa. Tiap episode kayak ganti-ganti gaya ya. Nggak apa-apa, emang kadang Batak, kadang Sunda. Kita kan NKRI, harga mati. Ya nggak masalah. Jadi kayak misalnya mau dia masih follow-followan, aku fine. Dia mau cerita, kalau bisa sih malah terbuka ya buat aku ya. Bener, kita biar tahu bisa mempelajari apa yang dia suka, apa yang enggak. Kalau menurutku penting. Iya, track record tuh penting sih. Menceritakan at least kejadian yang terakhir. Kayak kenapa? Kita juga misalnya mau apply kredit aja diminta mutasi rekening, rekening orang biar ngelihat track recordnya kita tuh gimana gitu. Pasti mereka melakukan BI checking. Nah, kita pun juga harus dicek menurut aku. Jadi penting kalau ada orang, memang beberapa itu biasanya aku nggak mau tahu masa lalunya mantan pasangan aku ya. Dia dulu mau gimana terserah gitu. Yang penting dia sama aku sudah jalannya lurus. Anjay, sok lurus. Kalau aku nggak bisa. Tol aja belok-belok. Iya, nah, aku kan? nggak bisa sih. Yang penting nggak puter balik. Karena tol nggak bisa puter balik. Iya, aku sih puter balik mulu. Ya, belum sampai puter balik. Rest areanya kebanyakan nongkrong di rest area soalnya. Tapi yang pasti gini, kalau menurutku ya, yang namanya orang atau dalam hubungan kita PDKT kan perlu pendekatan yang kompleks. Kompleks banget, jadi kayak harus lengkap nih. Kita harus tahu kurang lebihnya. Jadi kita harus tahu perspektif dia ke laki-laki gimana. Bahkan gitu, karena aku harus tahu dia tuh kalau laki-laki seperti apa, treatmentnya dia gimana. Bener, love language-nya apa nih? Physical touch, physical attack. Buat aku sekarang tuh love language itu udah nomor sekian tau. Terus? Yang paling penting menurut aku sekarang tuh adalah stress language. Wih, pinter juga ya. Stress language. Love language buat aku tuh udah sangat gampang. Misalnya kita PDKT ya. Love language-mu apa? Zaman sekarang kan kayak gitu kan pasti. Oh iya, aku sukanya receiving gift. Aku sukanya service, area. Karena OB. Kayak gitu-gitu kan kayak, oh ya, kita mengerti pasangan kita meskipun susah untuk melakukan, at least tapi kita udah tahu. Betul. Masalahnya, stress language itu yang PR. Lebih penting ya? Lebih penting. Nih orang tipenya avoidant gak nih pasangan aku? Kalau ada masalah dia diem aja, atau dia meledak-ledak, atau dia banting-banting, atau dia kekerasan atau apa. Itu tuh yang paling susah untuk di-handle. Benar. Karena untuk yang manis-manis, ya kita ngomongin hubungan yang manis-manis tuh, aduh. Banyak di depan pasti mah gitu. Enak. Yang bikin long last tuh kan perjalanannya adalah untuk meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang ada. Dan memaklumi segala bentuk kejahatan yang dilakukan. Kan saling menyakiti. Benar. Nah, pasangan tuh saling mencintai sama menyakiti. Cakep. Ya kan? Jadi pastinya langsung pantun. Tapi yang enggak ya, bukan ya. Enggak ya, bukan pantun ya, enggak apa-apa lah. Kita kan paksain aja gitu. Di saat dia stresnya gimana? Nggak boleh tahu puasa-puasa bahas pacaran, dosa. Kan ini nggak bahas dosanya. Oh iya. Kita kan membahas mengenal orang. Oh iya. Kita bukan PDKT nih. Iya. Kan tetap orang mau nikah pendekatan dulu. Bener. Pendekatan secara keluarga. PDKT-mu kelamaan loh. PDKT-ku bukan kelamaan. Beda agama. Itu. Ya kan? Jadi yang pasti harus mengerti nih dia, kalau misalnya tadi kayak aku bilang marahnya gimana, ini gimana, dan dia tuh tipikal orang yang ini yang paling penting nih. Kalau misalnya kita berantem, dia posting nggak di sosial media. Aku pernah lagi yang kayak gitu. Posting. Wah, kacau. Kan aku ya? Yang posting. Yang posting siapa coba? Itu tuh paling nggak bisa itu. Iya kan? Jangan posting di sosial media, dia pamer-pamer. Dia sok-sok tersakiti. Nah, padahal dia sama-sama menyakiti. Sama-sama menyakiti. Percayalah, hubungan tuh selalu dua arah. Betul. Dan yang iya dua arah lah. Mana ada hubungan satu arah? Enggak, nanti ada orang ada tahu, nanti ada yang komen. Emang narasumber. Misalnya diselingkuhin apa segala macam gitu. Tapi yang penting jangan sampai, itu yang paling penting, jangan dia mengumbar kebahagiaan juga sebenarnya menurutku. Ya kalau mungkin dia konten kreator
apa namanya itu masih make sense lah, dan yang diumbar kan pasti kayak konten lucu-lucuannya, konten gimmicknya. Tapi tau gak sih, aku tuh sekarang nggak tahu ya sudah mencapai Mas Udel. Sudah mencapai titik zaman sekarang ya, ngelihat orang konten yang mesra-mesra, itu tuh sambil ngeliat tuh sambil kayak apa yang kalian tutupi dari kami? Ngerti gak sih? Iya, kayak aku tahu di saat kamera itu mati kamu pasti cemberut dan diem aja main handphone aja kan. Apa yang kalian sembunyikan gitu. Hal busuk udah kayak gitu tuh, itu udah gak sehat deh kayak aku. Udah, tapi bukan gak sehat, tapi kita tuh kayak terlalu banyak ngelihat orang yang palsu. Ya, dan kita tahu kan, misal ada seorang pejabat yang punya image bagus, family man, ternyata back again 2025. Ternyata dia punya enong-enong. Ya, punya ani-aninya banyak, ada sama artis juga kena korupsi. Ya kan? Dan ternyata di dalam terkuak, oh ternyata selama ini cuman pencitraan aja sama istrinya. Ya udah kayak gitu, jadi ngeliat orang yang bahagia. Posting mesra juga. Emang, kalau kamu kan emang realita. Ya kan? Reality show. Kamu tahu termehek-mehek nih. Emang kehidupanmu ya konsepnya adalah termehek-mehek reality show. Kenapa sih konsep aku dulu gak yang ceriwis aja? Bener, jowis, sekarang jowis. Terima kasih sudah baper bersama kami.